Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita dimanapun kita berada. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para penggemar YouTube dimanapun berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, yang dimana Abah seperti biasanya akan menyampaikan sebuah topik-topik pembahasan tentang perjalanan sang Satria Piningit alias Bocah Angon. Para penggemar YouTube yang budiman dimanapun berada, Abah tak lupa selalu ingin mengiringi doa kepada para penggemar YouTube yang sudah hadir di konten Abah. Semoga Allah yang Qadir dan Muqtadir, Allah ya Rahman ya Rahim, selalu memberikan rizki dan melimpahkan rizki serta mencukupkan rizki kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Dan tak lupa Abah pun mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para penggemar YouTube yang sudah hadir di konten Abah, yang telah memberikan dukungan kepada konten Abah. Mudah-mudahan Abah akan semakin memberikan yang terbaik kepada para penggemar YouTube dalam menyampaikan ataupun menyajikan sebuah isi konten tentang kesatriaan alias Satria Piningit. Para penggemar YouTube dimanapun berada, topik pembahasan kali ini Abah akan membuat sebuah topik, ya, yaitu bahwasanya sang Satria Piningit didatangi oleh Bunga Wijaya Kusuma, ya. Jadi topik pembahasan Abah pada saat ini adalah tentang sang Satria Piningit didatangi oleh Bunga Wijaya Kusuma. Para penggemar YouTube yang bersahaja, kata Bunga Wijaya Kusuma adalah merupakan kata bunga yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sudah banyak manusia Indonesia yang tahu tentang Bunga Wijaya Kusuma. Nah, pada kesempatan ini Abah akan menyampaikan tentang sang Satria Piningit alias Bocah Angon didatangin oleh Bunga Wijaya Kusuma. Jadi pembahasannya adalah merupakan dari apa yang Abah dapatkan, petunjuk-petunjuk dari beliau tentang Bunga Wijaya Kusuma itu yang terjadi datang kepada beliau secara kegaiban, ya, kegaiban. Nah, Bunga Wijaya Kusuma yang banyak orang kenal, ya, ada yang mengatakan bahwa Bunga Wijaya Kusuma itu bunga sedap malam, ya, yang dimana tumbuhnya di sore hari, pas pagi dia mengkuncup. Tapi apakah seperti itu Bunga Wijaya Kusuma itu? Nah, ini jadi pertanyaan, ya. Apakah nanti akan sama dengan Abah yang akan Abah sampaikan dari petunjuk beliau tentang Wijaya Kusuma, Bunga Wijaya Kusuma? Ya. Banyak di literatur, YouTube, film, video dan sebagainya yang menyajikan tentang
ini bunga wijaya kusuma, itu bunga wijaya kusuma. Tapi apakah seperti itu wijaya kusuma itu? Bunga wijaya kusuma itu apakah seperti itu? Nah, ya. Nah, disinilah. Ini hari, ini waktu Abah bocorkan. Abah beritahu bahwa bunga wijaya kusuma yang Abah dapatkan dari petunjuk Sang Satria Piningit yang pernah dia alami, ya, dia sampaikan kepada Abah bahwasanya satu, bunga wijaya kusuma itu tidak berdaun. Ya, sekali lagi, bunga wijaya kusuma tidak berdaun. Jadi tidak ada daunnya. Ya. Yang kedua, bunga wijaya kusuma selalu hadir dalam hitungan ganjil banyaknya atau jumlahnya. Ya. Jadi bunga wijaya kusuma selalu hadir banyaknya itu ganjil. Ya. Tuh. Di dalam hitungan ganjil jumlah bunganya. Ya. Dan bunganya yang ketiga, ya, bunganya berwarna putih. Yang keempat, bunga wijaya kusuma tidak seperti apa yang kita lihat sekarang ini. Dikatakan hidup pada waktu mau menjelang malam hari dan pagi hari matahari mau muncul, beliau mengkuncup, ya, mati setelah itu. Tidak seperti itu bunga wijaya kusuma itu. Bunga wijaya kusuma, ya, yang secara kegaiban bahwasanya itu datang kapan waktu. Jadi tidak ditentukan. Bisa pagi, siang, sore, atau malam. Ya. Kepada seseorang yang memang orang itu sudah merupakan manusia pilihan yang bakal menjadi raja atau pemimpin, ya, yang dimana orang itu akan naik tahta. Ya. Nah, ini terjadi kepada Sang Satria Piningit di tahun berapa? Di tahun 2017. Ya. Ketika beliau tertidur, batin beliau melihat, ya, di samping kanannya, di samping kirinya itu ada sebuah bunga yang datang kepada beliau cuma berupa tangkai dan bunganya. Ya. Dan bunganya itu sifatnya kegaiban. Itulah bunga wijaya kusuma. Kalau itu sudah datang, tandanya, ya, tandanya bahwa Sang Satria Piningit, pertama, beliau menyampaikan petunjuk itu, berarti beliau benar-benar ada di tengah-tengah kita. Yang kedua, beliau menyampaikan itu berarti benar-benar beliau bakal naik tahta menjadi seorang pemimpin atau raja. Ya, seperti itu. Itu salah satu syarat bagi seorang pemimpin yang harum, ya, yang berbudi luhur, yang berakhlakul karimah, ya, berakhlak mulia, ya. Sebagai tandanya adalah satu, bahwa orang itu apabila sudah didatangi, di sampingnya ada bunga wijaya kusuma, maka itu tandanya bahwa orang itu akan menjadi seorang yang mengalami perubahan besar.
Ya, salah satu gambarannya dia bakal naik tahta, bakal naik darajat hidupnya. Ya, bakal naik kepangkatan martabat hidupnya. Entah jadi apa, yang jelas gambarannya setiap orang-orang yang mendapatkan ya atau didatangi oleh bunga Wijaya Kusuma adalah merupakan tanda ciri orang-orang itu akan sukses di masa depannya. Walaupun sekarang ini atau dalam proses perjalanan hidupnya mengalami suatu proses pasang surut, jatuh bangun, itu hal yang wajar dalam kehidupan. Ya. Tetapi kunci-kunci kehidupan itu perlu kita tahu. Ya, salah satunya ya, kalau menurut konsep leluhur ya di Nusantara yaitu apa? Apabila ya manusia Nusantara ini mendapatkan atau didatangi di sampingnya ya oleh bunga wijaya yang tidak begitu tinggi. Bunga Wijaya Kusuma itu tingginya ada antara 10 cm sampai 60 cm, dan itu bercabang-cabang batangnya ya, bunganya hanya dalam hitungan jumlah ganjil. Gitu ya para penggemar YouTube. Nah, disinilah beliau menyampaikan kepada Abah ya. Makanya Abah penuh dengan sebuah keyakinan, sebuah konsep bahwasanya serat sejarah tentang kesatriaan alias Satria Piningit ini bukanlah sebuah cerita, bukan sebuah halusinasi, bukan sebuah dongeng ya ataupun ramalan, tetapi apa? Fakta ilham, petunjuk yang orang itu mendapatkan betul-betul diawali dengan jiwa yang penuh kebersihan atau kesucian diri. Tuh yang namanya kalau orang bersih, orang suci, pasti apapun yang baik-baik itu akan datang, akan suka. Dan ini bukan sebuah tulisan atau karangan narasi yang sifatnya tidak nyata atau dongeng dan sebagainya, legenda, bukan. Tapi memang benar-benar ini adalah sebuah proses perjalanan bangsa Indonesia ya dari zaman Nusantara, yaitu zaman kerajaan menuju republik, dan bergantilah zaman yang akan datang, yaitu zaman keemasan yang dimana judulnya adalah NKRI Mercusuar Dunia. Ya. Nah, bagi yang masih mengatakan ini bohong, masih yang mengatakan ini cerita, masih bagi siapapun yang mengatakan ini halusinasi, sudah ketinggalan zaman seperti itu. Ya, sudah tertinggal jauh. Karena apa? Karena memang kita butuh yang namanya manusia itu, wawasan ini dibuka, cakrawala ini dibuka, mata itu betul-betul memandang. Ya. Berapa ilmu yang sudah tertulis oleh manusia-manusia Indonesia, dan berapa banyak yang sudah kita ketahui. Disinilah pentingnya kita menghargai, menghormati apa pendapat karya-karya mereka. Ya. Seperti itu. Nah, itu saja para penggemar YouTube yang Abah sampaikan. Ya, sekali lagi Abah menyimpulkan bahwasanya Sang Satria Piningit alias Bocah Angon sudah didatangi atau mendapatkan bunga Wijaya Kusuma. Wijaya artinya kemenangan, Kusuma artinya ketegaran. Disinilah yang diartikan sebagai kemenangan kepemimpinan atau kemenangan seorang pemimpin yang dilahirkan, dibimbing, dimunculkan, ditumbuhkan dari watak manusia Nusantara yang tadinya serba kekurangan, Allah rubah semuanya.
Ya, semua makhluk mencintai beliau. Tuh, seperti itu para penggemar YouTube dimanapun berada. Ya, itu saja dari Abah, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata penyampaian ini yang salah, yang kurang berkenan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup manusia kolor. Manusia kolor sudah dapat bunga Wijaya Kusuma. Naik tahta, bakal jadi pemimpin, bakal jadi raja anu ngayomi manusia Indonesia sing adil makmur sejahtera. Amin. Sampurasun.